Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita lanjutkan kuliahnya dan pada pertemuan kali eh, kuliahnya kita lakukan dengan kuliahnya saya rekam dalam bentuk video rekaman karena ada sesuatu dan hal yang lain. Oke. Baik, di kuliah bagian pertama kita sudah banyak membahas tentang analisis rangkaian baik dalam arus bolak-balik maupun di dalam arus searah. Oke, nanti di bahasan-bahasan selanjutnya kita akan mencoba belajar bagaimana mengkonversi arus bolak-balik menjadi arus searah dan bagaimana membangkitkan arus searah arus bolak-balik dengan menggunakan sebuah osilator. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sorry saya lupa share screen. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bahan semikonduktor. Apa itu bahan semikonduktor? Jadi bahan itu berdasarkan konduktivitasnya itu diklasifikasikan dalam bahan isolator, konduktor. Di antaranya itu ada bahan semikonduktor dan ada bahan superkonduktor. Nah, kenapa bahan semikonduktor ini sangat penting? Karena dia adalah komponen dasar atau bahan dasar dalam membuat komponen seperti dioda, jadi dioda, transistor. Nanti ini ada pokok bahasa sendirinya transistor. Transistor, apalagi IC. Oke, tapi sebenarnya IC ini transistor juga dan komponen-komponen yang lain yang digabung menjadi satu. Oke, nah bahan semikonduktor ini biasanya dia berasal dari golongan 4 di dalam tabel periodik. Nah, biasanya ada germanium, ada silikon. Oke, atau gabungan antara, jadi ini adalah golongan 3. Kemudian ada bisa juga gallium arsenide. Oke, ini sifatnya seperti ini golongan 4 ya. 4 golongan 4 ini gabungan antara golongan 3 dan golongan 5. Oke. Nah, karakteristik dasar bahan semikonduktor pada suhu 0 derajat ini dia bersifat sebagai isolator. Oke. Pada suhu kamar, ini suhu kamar, ini dia bersifat sebagai konduktor. Oke. Jadi dia sifatnya seperti itu. Nah, semikonduktor ini ada yang murni, artinya dia tanpa atom impuritas atau pengotor. Ada semikonduktor tak murni. Oke, jadi semikonduktor ada yang murni. Ini biasa disebut dengan semikonduktor intrinsik. Oke.
Kalau kemudian ada semikonduktor tak murni, ini adalah semikonduktor biasa kita sebut dengan ekstrinsik. Nah, semikonduktor murni ini biasanya terdiri dari silikon atau germanium. Jadi silikon saja, tidak ada campuran yang lain-lain. Dan semikonduktor tar murni ini biasanya didoping. Kita doping dengan golongan 3 atau golongan 5. Oke. Jadi ingat, semikonduktor murni itu valensinya ada 4. Nah, kalau semikonduktor tak murni itu didoping dengan atom bervalensi 3 atau trivalen dan atom elektron valensi 5 atau biasa kita sebut dengan pentavalen. Oke. Baik, kita lihat secara detail. Oke, kita lihat secara detail. Misal ini di sini ada atom Si. Oke, ini ada atom Si. Ini bayangkan ini adalah kristal Si. Si ini mempunyai elektron valensi 4. Oke, di sini 4. Oke. Jadi punyanya ini 4, punyanya ini 4. Oke. Kemudian di sini oke, atom yang ini. Di sini juga 4. Oke. Oke. Oke, ini Anda bayangkan ini adalah atom kristal silikon, oke, atau semikonduktor murni. Nah, pada suhu 0 derajat, coba perhatikan pada suhu 0 derajat, ini kita tahu kalau di pelajaran kimia dasar, kimia semanda, ini membentuk ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini mengikat semua elektron pada suhu 0 derajat. Karena semua elektronnya terikat, coba perhatikan, karena semua elektronnya terikat, ketika dia diberikan medan listrik atau beda potensial, maka tidak akan ada arus. Atau dengan kata lain, kristal silikon ini bersifat isolator. Oke? Tetapi pada saat suhu kamar, ini semikonduktor murni, pada saat suhu kamar, elektron-elektron ini tereksitasi ke pita konduksi. Oke, jadi dia tereksitasi ke pita konduksi, sehingga misal atom yang di sini tereksitasi, nah, dia menjadi sebuah elektron bebas. Oke, jadi dia menjadi sebuah elektron bebas. Dan di sini, nah, di sini dia meninggalkan hole, oke, atau lubang. Itu apa? Itu partikel semu yang timbul akibat elektron tereksitasi. Nah, apa namanya? Elektron bebas inilah yang berperan di dalam konduksi silika ataupun bahan semikonduktor. Oke. Nah, karena kalau misalnya lubangnya ditinggalkan, elektronnya tereksitasi 1, dia meninggalkan lubang 1, sehingga untuk semikonduktor murni, ini juga sifat yang penting, semikonduktor murni,
Untuk semikonduktor murni, konsentrasi Hall sama dengan konsentrasi konsentrasi Hall, konsentrasi elektron bebas sama dengan konsentrasi Hall. Oke. Nah, coba perhatikan. Selain tereksitasi, elektron bebas ini juga bisa kembali mengisi Hall atau bergabung kembali dengan Hall, sehingga peristiwa seperti itu biasa kita sebut dengan rekombinasi. Jadi di dalam sebuah kristal silikon ada eksitasi, itu juga ada rekombinasi. Jadi ada elektron yang meninggalkan tempat, ada elektron yang kembali ke Hall, sehingga terjadi kesetimbangan. Kalau misalnya tidak terjadi rekombinasi, kalau misalnya terjadi eksitasi terus-menerus, maka jumlah pembawa muatan akan bertambah terus-menerus. Tetapi dengan adanya rekombinasi, maka akan tercapai sebuah keseimbangan. Oke. Nah, konsentrasi elektron dan Hall ini sangat dipengaruhi oleh suhu. Nah, sedangkan semikonduktor ekstrinsik, ini semikonduktor ekstrinsik, semikonduktor ekstrinsik ini, misal kita doping semikonduktor dari golongan pentavalen. Okay. Nah, sehingga kalau pentavalen ini kita kembali tadi dulu, ini Si ini misal kita ganti dengan kita ganti dengan arsenide. Okay. Nah, si arsenide ini punya 5 elektron valensi. Okay, jadi si arsenide ini punya 5 elektron valensi. 1, 2, 3, 4. Oke, ini untuk mengisi ikatan kovalen. Sehingga dia punya satu elektron bebas di sini karena adanya efek doping. Jadi coba bedakan kalau yang tadi itu silika itu elektron bebasnya karena adanya eksitasi. Nah, kalau semikonduktor ekstrinsik itu elektron bebasnya berasal dari berasal dari atom doping dan eksitasi. Oke, sehingga untuk jika dia di doping dengan pentavalen berarti konsentrasi elektron ini mesti lebih besar daripada konsentrasi Hall. Oke, itu lebih besar sehingga bisa kita biasa kita nyatakan bahwa pada semikonduktor yang didoping dengan pentavalen, pembawa muatan mayoritas itu adalah elektron dan ada pembawa muatan minoritas yaitu Hall. Oke. Nah, semikonduktor seperti ini coba perhatikan, ini harus Anda ingat terus, itu disebut dengan semikonduktor tipe N. Oke. Jadi kalau didoping dengan pentavalen ada elektron bebas karena ada kelebihan dari atom pendonor, maka pembawa muatan elektron itu lebih besar dari konsentrasinya daripada pembawa muatan Hall, sehingga elektron itu kita sebut dengan mayoritas dan Hall itu minoritas. Nah, sekarang bagaimana kalau kita doping dengan trivalen? Oke. Apa contohnya trivalen? Itu adalah gallium. Nah, kita lihat ilustrasinya di sini. Ini saya hapus. Ini gallium.
karena dia cuma 3, berarti di sini 1, 2, 3. Oke, bagaimana yang di sebelah kanan? Di sini akan terbentuk hole atau lubang. Jadi lubang yang terbentuk pada semikonduktor yang didoping dengan golongan 3, selain dari atom impuritas seperti gallium, hole, ada juga yang berasal dari eksitasi. Sehingga kalau yang ini, jumlah hole ini lebih besar daripada jumlah elektron. Sehingga ini mayoritasnya adalah hole dan minoritasnya adalah elektron. Dan ini semikonduktor semacam ini biasa kita sebut dengan tipe P. Oke, sampai di sini Anda harus bisa membedakan antara apa itu semikonduktor murni dan apa itu semikonduktor ekstrinsik, apa itu semikonduktor tipe P dan tipe N. Oke. Nah, sekarang kita bahas satu device atau satu komponen elektronika yang kita buat dari bahan semikonduktor tipe P dan tipe N. Jadi, kalau kita gambarkan semikonduktor tipe P, jadi tipe P itu pembawa muatannya adalah hole. Jadi ini ion-ionnya, ion-ion positifnya, dan di sini ada hole. Hole kita gambarkan muatan positif saja. Oke. Ini tipe P. Oke. Sedangkan di sini ada tipe N. Ini pembawa muatannya negatif. Oke. Nah, ketika kita Nah, ini gambaran, ini tipe P dan ini tipe N. Nah, ketika kita sambungkan, nah penyambungan ini biasanya biasanya dilakukan pada saat penumbuhan kristal semikonduktor tipe P dan tipe N. Misal ini kita sambungkan. Yang menarik di sini adalah apa yang terjadi di daerah persambungan. Oke? Yang terjadi di daerah persambungan, hole di sini berdifusi ke sana, oke? Dan elektron berdifusi ke sini dalam arah sebaliknya. Dan terjadi rekombinasi. Oke? Jadi kata kuncinya terjadi rekombinasi antara hole dan elektron pembawa muatan. Sehingga di sini pembawa muatannya hilang, daerah persambungannya ini. Oke. Nah, karena di sini muatan positif dan negatif, maka di sini akan timbul medan magnet. Oke. Nah, karena adanya medan magnet yang arahnya seperti itu, maka dia akan menghalangi proses difusi selanjutnya. Oke, Anda bayangkan di sini muatannya positif karena elektronnya telah berkombinasi dengan lubang, yang mau datang ke sana muatan positif. Dia akan mendapat gaya tolakan atau medan magnet yang terbentuk akan menghalangi proses terjadinya difusi selanjutnya. Sehingga di daerah persambungannya ini hanya terdapat, ini sebenarnya skalanya terlalu besar. Biasanya daerah persambungannya ini, daerah pengosongan pembawa muatannya ini tipis. Nah, daerah persambungannya inilah di sini terbentuk yang namanya daerah deplesi.
Oke, ini biasa kita sebut daerah depresi. Jadi proses terbentuknya daerah depresi, elektron dari tipe N itu berdifusi masuk di tipe P dan berkombinasi dengan hole. Nah, difusi pembawa muatan ini menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet yang terbentuk ini akan menghalangi proses difusi selanjutnya sehingga akan terjadi kesetimbangan dan proses difusi terhenti, maka di daerah persambungan terdapat daerah depresi atau ini biasa disebut daerah kekosongan pembawa muatan. Kalau kita gambarkan diagram potensialnya, ini kira-kira seperti ini. Ini di daerah luar, ini masuk di daerah persambungan. Jadi elektron yang ingin menyeberang atau pembawa muatan itu seakan-akan itu harus melewati gunung potensial. Oke. Sehingga dia untuk bisa menyeberang dia membutuhkan suplai energi. Oke. Nah, sekarang suplai energi untuk difusi atau proses konduksi dalam semikonduktor dioda ini biasa disebut dioda sambungan PN, itu kita berikan yang namanya bias. Oke, ada namanya bias, ada bias maju dan ada bias mundur. Oke. Bias maju atau panjar mundur itu jadi dioda ini bisa kita simpulkan seperti ini. Ini P, ini N, daerah pengosongannya di sini tipis saja. Kemudian P, tipe P kita sambungkan dengan positif baterai. Oke. Itu positif, ini negatif. Jadi bias maju tipe P ketemu dengan positif. Itu kata kuncinya. Nah, sehingga apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Elektron itu mendapatkan tambahan energi. Ini P baterai. Tambahan energi sehingga dia bisa menyeberang daerah depresi. Atau dengan kata lain, pada tegangan tertentu dia akan mengalirkan sebuah arus. Oke, kenapa dia mengalirkan sebuah arus? Karena elektron atau pembawa muatan mendapatkan energi tambahan dari tegangan panjar maju. Nah, untuk menyeberangi melawan gunung melewati potensial penghalangnya. Nah, sedangkan untuk bias mundur jadi bias maju pembawa muatan di sini. Ini di sini tadi positif. Sini negatif, bias maju di sini positif. Pembawa muatan yang ada di sini ini mendapat tambahan energi untuk menyeberangi daerah depresi.
Oke, sedangkan untuk bias mundur, coba perhatikan bias mundur. Ini perbedaannya. Bias mundur tipe P dan tipe N. Ini tipe P ini disambungkan dengan kutub negatifnya baterai, polaritas negatifnya, polaritas positifnya disambungkan dengan tipe N. Oke. Nah, ketika kini kita lakukan bias mundur, apa yang terjadi di sini potensial baterai, ini potensial baterai, itu membuat apa? Membuat membuat potensial penghalangnya menjadi lebih tinggi. Oke? Atau bukit potensialnya menjadi lebih tinggi. Atau dengan kata lain, potensial penghalang membawa muatan di daerah deplesi itu menjadi lebih tinggi ketika terjadi panjar mundur. Oke? Nah, selain bukit potensial yang bertambah di sini pada proses ini, bukit potensial bertambah, naik. Nah, di sini juga terjadi pelebaran daerah deplesi atau daerah pengosongan pembawa muatan. Nah, pelebaran daerah deplesi ini dengan mengaplikasikan panjar mundur itu akan kita bahas nanti di transistor efek medan. Oke. Nah, kalau digambarkan kira-kira, coba perhatikan kalau digambarkan kurva karakteristik arus dari sebuah dioda pada panjar maju, ini pada panjar maju, dia grafiknya berbentuk seperti ini. Nah, ini biasa disebut, yang di sini biasa disebut tegangan foton, oke, atau cut off potensial. Kenapa ada itu? Karena elektron itu harus melewati potensial penghalang di daerah deplesi. Oke? Sehingga ketika potensial yang diberikan potensial maju itu lebih besar daripada potensial penghalang, maka akan terjadi kenaikan arus yang sangat besar. Kemudian ketika dia dipanjar mundur, ini harus mengalir sangat kecil pembawa minoritas, tetapi pada suatu keadaan tertentu terjadi keadaan jenuh. Ini biasa kita sebut dengan tegangan breakdown. Nah, ini biasanya disebabkan oleh konsentrasi pembawa muatan minoritas yang semakin bertambah dengan adanya panjar mundur. Tipikal PP ini, tegangan potong ini biasanya ini 0,6 volt 0,6 volt untuk silikon dan 0,3 volt untuk germanium. Ini biasanya bernilai 50 volt, ada 100 volt tergantung dari jenis diodanya. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Silakan dikerjakan tugasnya di classroom sebagai bukti kehadiran Anda. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.